Firman Tuhan hari ini telah diambil dari kitab Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 15. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi, aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kami berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu tidak jatuh dalam dosa. Judul khotbah hari ini adalah Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, diambil dari Galatia 5 ayat 1 sampai 15. Sebagai pengantar, karena pandemi COVID-19, kita sekarang berada di bawah banyak pembatasan. Jadi kita tidak dapat memiliki kebebasan yang telah kita nikmati secara alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Menurut protokol kesehatan COVID-19, kebebasan untuk berkumpul dibatasi dan kebebasan untuk berpergian antar negara juga dibatasi. Restoran dan kafe juga dibatasi dalam waktu operasi dan jumlah konsumen. Dan juga kita harus menggunakan masker dimanapun, maka tidak dapat menghirup udara bersih sepuasnya. Sehingga sekarang kita merasa sangat berharga tentang kebebasan yang telah kita nikmati pada masa lalu. Kita dapat menyebutkan bahwa sejarah umat manusia adalah sebagai sejarah perjuangan untuk memperoleh kebebasan. Keluaran bangsa Israel dari Mesir juga berarti perebutan kebebasan dari perbudakan di Mesir. Tujuan dari banyak perang seperti perang kemerdekaan dan perang emansipasi perbudakan adalah untuk mendapatkannya kebebasan. Patrick Henry merupakan tokoh yang dikenal dengan semboyan Give me liberty or give me death, yang bermakna berikan aku kebebasan atau biarlah aku mati. Beliau adalah simbol perjuangan Amerika Serikat untuk kebebasan serta pemerintahan yang liberal serta tokoh yang sangat penting dalam membangun Amerika Serikat. Korea juga membayar pengorbanan besar untuk mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan melalui Perang Korea dan gerakan kemerdekaan untuk mengakhiri penindasan jajahan Jepang selama 36 tahun. Pembelot Korea Utara mempertaruhkan nyawa mereka untuk melarikan diri mencari kebebasan.
Itulah mengapa betapa besar makna kebebasan atau kemerdekaan itu sangat besar. Kebebasan merupakan inti dari firman yang ingin disampaikan Rasul Paulus melalui kitab Galatia yang sedang kita bahas. Firman hari ini adalah firman yang disebut piagam besar kebebasan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Rasul Paulus memproklamasikan bahwa nikmatilah kebebasan rohani. Jika saudara memiliki hal-hal yang menekan atau mengikat tanpa menikmati kebebasan untuk lepas darinya, singkirkan hal-hal yang menghalangi saudara untuk menikmati kebebasan dalam kehidupan beriman saudara. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi murid mutlak Kristus yang menikmati kebebasan sejati secara rohani dari hal-hal yang merampas damai sejahtera dan menghalangi hidup saudara untuk memberi pengaruh rohani. Pokok bahasan yang pertama adalah satu-satunya jalan menuju kebebasan rohani. Dalam ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Firman ini adalah kesimpulan dari khotbah Paulus kepada jemaat Galatia secara teologis sebagai seorang bapa rohani. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ini adalah pesannya untuk menikmati berkat kebebasan sejati yang diberikan melalui Yesus Kristus, jangan dirampas. Secara khusus, kebebasan dalam firman hari ini adalah kebebasan rohani yang diberikan melalui penebusan penyaliban Yesus Kristus dan kebangkitan. Dan itu adalah kebebasan mendasar untuk membebaskan sepenuhnya dari semua kuk, kuasa setan, dosa, kutukan, dan maut. Dan juga itu adalah kebebasan dari semua kuk hukum Taurat yang telah diperbudak selama ini. Sebenarnya hukum Taurat itu diberi oleh Tuhan, tetapi orang-orang Yahudi salah menafsirkan hukum Taurat secara berbeda dari tujuan yang diberikan Tuhan. Yang penting adalah hukum Taurat tidak pernah dapat dijaga dengan usaha manusia. Itulah sebabnya kita harus menyadari bahwa kita adalah orang berdosa melalui hukum Taurat. Hukum Taurat itu alat untuk menyadarkan kita bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Berikutnya, kita harus memperoleh keselamatan melalui Yesus Kristus yang menjadi satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebebasan sepenuhnya dari dosa mula-mula. Rasul Paulus menyimpulkan fakta ini dengan sangat jelas dalam Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Hukum Taurat memiliki fungsi untuk menyadari dosa, mengenal dosa. Selanjutnya ayat 23 dan 24 mengungkapkan bagaimana kita dapat dibenarkan dan bebas dari dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jika saudara berada di dalam Yesus Kristus, semuanya sudah selesai. Tapi sayangnya orang-orang Yahudi telah menghilangkan tujuan hukum Taurat. Lalu mereka membuat seluruh 613 mitzvot terdiri dari 248 perintah positif untuk dilakukan.
dan 365 perintah negatif untuk dilarang dilakukan. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk menjaga hukum Taurat tersebut. Singkatnya, tindakan mereka tidak mengenai sasaran dengan kehendak dan rencana Tuhan. Ada ungkapan dalam ayat 1, karena itu berdirilah teguh. Ungkapan ini berarti masih ada orang-orang yang masih menderita di bawah hukum Taurat, meskipun mereka telah diberi kebebasan sejati melalui Yesus Kristus. Itu berarti ada banyak orang yang tidak dapat berdiri teguh di atas platform, yaitu Injil, yang memberikan kebebasan sejati. Pada waktu itu, ada unsur penting yang merampas kebebasan sejati dari jemaat Galatia. Itu adalah masalah tentang sunat. Dalam ayat 2-4, sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kami hidup di luar kasih karunia. Sebenarnya sunat dilakukan sebagai tanda ketika Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham. Jadi sunat itu sendiri bukan hal yang buruk. Masalahnya adalah bahwa para legalis menjadikan sunat ini sebagai syarat untuk memperoleh keselamatan. Sehingga Rasul Paulus memproklamasikan seperti ini kepada jemaat Galatia dalam ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Sunat tidak pernah dapat menjadi syarat keselamatan. Hanya iman saja. Kita harus dapat melihat fakta rohani bahwa setan menembusi hati dan pikiran kita dengan cerdik dan membuat kita asyik dengan hal-hal yang bukan kebenaran rohani. Paulus mengatakan kepada jemaat Galatia bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah jalan yang diberikan melalui penebusan penyaliban Yesus Kristus dan kebangkitan. Paulus menekankan bahwa mereka yang telah menjadi anak-anak Tuhan melalui jalan tersebut harus menikmati kebebasan sejati sambil jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Namun, sekarang pun terlalu banyak orang yang sedang hidup di bawah berbagai kuk seperti jemaat Galatia. Setan membuat kita kehilangan kebebasan rohani melalui luka, rasa bersalah dalam hati dan pikiran kita. Ada orang yang terjebak dalam kuk penyakit. Kita tidak boleh terobsesi dengan penyakit. Saya harap saudara percaya dengan bulat hati kepada Tuhan yang menyembuhkan saudara dan menyingkirkan semua kuk penyakit. Ada orang yang terjebak dalam rasa membanding-bandingkan dan jatuh ke dalam kegagalan dan rasa putus asa. Jika mereka mengenakan kuk seperti itu, mereka akan menderita kemarahan, kebencian, atau depresi. Ketika semakin parah, itu mengarah pada kecanduan dan akhirnya sampai bunuh diri. Akibatnya mereka tidak akan dapat mengambil satu langkah pun dari iman. Kita tidak perlu memikul satu pun kuk yang diberi setan dan yang mengikat kita dan yang menghancurkan kita. Ada memorial perang Korea di Washington, dekat Washington DC, Amerika Serikat. Ada satu kalimat di prasasti di sana. Freedom is not free. Artinya kebebasan tidak gratis.
kebebasan tidak diberikan secara cuma-cuma. Karena pengorbanan mulia, itulah kita sekarang dapat hidup dengan bebas. Namun, berkat kebebasan abadi yang tidak dapat dibandingkan tersebut tidak diberikan secara cuma-cuma. Jangan menghilangkan fakta bahwa itu diberikan melalui pengorbanan luar biasa Yesus Kristus yang tidak dapat diukur dengan harga. Saat kita kehilangan berkat kebebasan ini, kita akan kehilangan kedamaian dan kegembiraan kita. Secara khusus, yang perlu saudara perjelas adalah bahwa kebebasan dan orang bebas adalah dua hal yang berbeda. Kebebasan telah diberikan melalui Yesus Kristus. Orang bebas itu menikmati kebebasan tersebut secara nyata. Saya harap saudara memegang teguh dengan jelas bahwa saudara adalah orang-orang yang benar-benar bebas dari yang telah sepenuhnya dibebaskan dari nasib, takdir, dosa, kutuk, kehancuran, maut, dan setan. Bahkan jika saudara membuat kesalahan dan jatuh, tolong jangan tertekan apakah Tuhan akan menghakimi saudara. Mengapa saudara tidak dapat menikmati apa yang telah Tuhan pulihkan kepada saudara? Sebagai orang bebas yang sejati, jangan tertipu. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menikmati dengan 300% berkat-berkat kebebasan sejati yang diberikan oleh Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Pokok bahasan yang kedua adalah mereka yang telah dipanggil untuk merdeka. Dalam ayat 13-15, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu, manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Paulus mengacu pada bagian praktis dari kehidupan seperti apa yang harus kita tunjukkan ketika kita telah memperoleh kebebasan sejati melalui Yesus Kristus. Di atas segalanya, kita tidak boleh melupakan fakta bahwa kita dipanggil untuk merdeka. Kita harus menikmati kemerdekaan rohani dahulu dan memimpin orang lain untuk menikmati kemerdekaan tersebut. Rangka pertama adalah menikmati berkat oneness dengan Injil. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Itu tidak berarti bahwa kita dapat salah memahami kebebasan sejati yang diberikan melalui Yesus Kristus dan menggunakannya sebagai kesempatan untuk daging, yaitu indulgensi. Itu tidak berarti bahwa karena kita bebas, kita dapat bertindak kepada orang lain tanpa peduli. Dengan demikian, pembaru John Calvin mendefinisikan kebebasan sebagai berikut. Kebebasan sejati berarti pembebasan kehendak untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan apa yang tidak seharusnya dilakukan. Paulus berbicara tentang fakta bahwa kebebasan yang kita miliki sebagai orang Kristen adalah kebebasan untuk melayani orang lain. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih.
Kita harus melayani sebagai hamba untuk mencapai oneness dengan Injil. Kita harus mendekati orang lain dengan kasih Yesus Kristus, tanpa prasangka, tanpa pendapat, duka masa lalu, kemarahan, kecemburuan dalam semua pertemuan. Inilah penampilan orang bebas yang benar-benar terbebas dari persoalan masa lalu dan hukum Taurat. Kalau begitu, bagaimana kita dapat menikmati sepenuhnya berkat-berkat kebebasan ini? Jawabannya ditemukan dalam Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Semakin dalam saudara mengetahui kebenaran, semakin banyak saudara menikmati kebebasan. Apa itu kebenaran di sini? Itu adalah firman Tuhan. Lebih tepatnya, itu adalah Yesus Kristus, jantung dari Alkitab. Semakin saudara mengetahui tingginya, lebarnya, panjangnya, luasnya rahasia rohani yang tersembunyi di dalam Yesus Kristus, semakin saudara dapat menikmati kebebasan sejati. Itulah sebabnya saya menekankan hanya Kristus, hanya kerajaan Allah, dan hanya kepenuhan Roh Kudus melalui firman mimbar. Hanya 3 adalah kunci untuk menikmati kebebasan rohani. Kita harus memiliki kesimpulan dengan hanya Kristus. Kita harus melihat, menafsirkan, dan menerapkan segala sesuatu dengan mata Kristus. Maka kita tidak perlu mengenakan kuk apapun. Dan arah hidup kita hanya ada di kerajaan Allah. Apa makna penginjilan dunia dari 237 negara dan 5.000 suku bangsa? Itu bermakna kerajaan Allah datang di 237 negara dan 5.000 suku bangsa. Kerajaan Allah akan datang ketika Yesus Kristus diproklamasikan. Dan kerajaan Allah tidak akan datang dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Karena kerajaan Allah itu akan datang ketika kita memenangkan perang rohani melawan kekuatan kegelapan, roh-roh jahat yang telah mengambil ahli kekuatan udara. Itulah sebabnya kita hanya perlu dipenuhi Roh Kudus. Yesus juga memberikan syarat bahwa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, jika dilengkapi syarat itu, Yesus katakan bahwa kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Caranya adalah Roh Kudus. Ketika Roh Kudus berdiam, membimbing, dan bekerja di dalam kita, kita akan menikmati berkat penginjilan 237 negara dan 5.000 suku bangsa. Sehingga kita harus menjalani kehidupan yang melampaui batas kita melalui kepenuhan Roh Kudus. Akibatnya, kita harus berdoa sambil berpegang pada visi perjanjian penginjilan 237 negara dan 5.000 suku bangsa. Ketika kita berdoa, Roh Kudus bekerja, takhta surga bergerak, dan memancarkan terang yang melampaui ruang dan waktu di 237 negara. Kita harus menjalani kehidupan yang memanipulasi dunia rohani. Kita harus menjalani kehidupan yang memanipulasi dunia rohani. Melalui Yesus Kristus, kita dapat menjalani kehidupan tersebut. Saya harap saudara mengalami lebih dalam Yesus Kristus yang adalah Roh kebenaran. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi murid mutlak Kristus yang mengalami berkat kebebasan sejati secara nyata
dan memberi pengaruh rohani di ladang masing-masing melalui firman mimbar dan berbagai pelatihan. Sebagai kesimpulan, Alexander Solzhenitsyn, seorang peraih novel sastra dan penulis pembangkang di bekas Uni Soviet, mengatakan bahwa Rusia diberi kebebasan pada tahun 1917. Tetapi tragedi sejarah Rusia dimulai ketika mereka tidak tahu bagaimana menggunakan kebebasan tersebut. Pada tahun 1917, melalui revolusi Rusia mengakhiri monarki dan memperoleh kebebasan. Tetapi kebebasan itu tidak digunakan dengan benar. Akhirnya mereka menjadi negara komunis. Akhirnya seluruh dunia dibagi menjadi dua bagian, bebas dan komunis, dan menyebar secara tragis ke seluruh dunia. Korea juga sekarang terbagi menjadi utara dan selatan karena alasan tersebut. Ketika kebebasan tidak digunakan dengan benar, tragedi dimulai. Secara rohani, kita tidak boleh melupakan kebebasan rohani yang diberikan melalui Yesus Kristus dan harus menikmatinya dengan benar. Khususnya jika kita menikmati berkat-berkat Injil secara tidak benar, kita tidak dapat memberikan pengaruh Injil kepada dunia ini. Oleh sebab itu, ibadah dan firman mimbar itu sangat penting, karena firman mimbar itu menjadi petunjuk jalan rohani yang menuntun kita untuk benar-benar menikmati berkat-berkat Injil. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi seorang utusan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dan membebaskan mereka sambil memegang firman mimbar minggu ini dengan benar. Sebagaimana judul khotbah, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memberi hak sebagai anak angkat Tuhan untuk memanggil Aba Bapa. Biarlah kami dapat menikmati berkat-berkat kebebasan sejati dalam Kristus. Biarlah kami tidak lagi mengenakan kuk perhambaan, tetapi dapat melayani orang lain sebagai hamba oleh kasih Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.